Saudara-saudara, mari kita lanjutkan kembali ya. Dongeng tentang petilasan yang temanya adalah Ki Buyut Jatiroh. Jangan lupa pencet channel Jaya Pirasa Dongeng Petilasan dan pencet OK bila suka. Dan selamat menonton kisahnya. Tadi diceritakan bahwa makhluk roh yang dikalahkan oleh Partawijaya, dia berterbangan ke arah selatan, saudara-saudara, dan beserta pasukannya, teman-temannya yang ikut ke sana. Dan konon katanya dia berada di posisi sebelah selatan, kurang lebih 1 kilo dia bermukim di sana konon katanya. Dan elang Ki Partawijaya mendapat gelar Ki Buyut Jatiroh. Ki Buyut Jatiroh melanjutkan pekerjaannya, totor alas, babat alas, dan membersihkan semua yang menjadi rintangan agar beliau mendapatkan tempat yang nyaman, bersih, jauh dari binatang buas. Berhari-hari menotor hutan itu, membabat habis dari timur, utara, selatan, saudara, sehingga nyampe ke arah barat, saudara. Di situ di sungai, ada sungai di situ, saudara ya. Ki Buyut Jatiroh kaget karena munculnya raksasa, hewan raksasa seperti ular, tapi nyatanya dia adalah belut raksasa sebesar pohon kelapa, saudara-saudaraku ya. Dia muncul dari bawah air dari sungai itu, dan dia menyerang, ingin memangsa Ki Buyut Jatiroh. Ki Buyut Jatiroh dengan cekatan dia menghindar, melompat, karena dia merasa kaget ya, saudara. Begitu serangan mendadak, lagi asik-asiknya, ibaratnya nebang pohon gitu ya. Tiba-tiba dari bawah air muncullah belut raksasa bertelinga panjang, dengan gigi beruncing, dengan mata berwarna biru, konon katanya, saudara ya. Dia ingin memangsa Ki Buyut Jatiroh. Ki Buyut Jatiroh bukan orang sembarangan, karena dia terdidik dari seorang guru maha besar sesepuh Cirebon pada waktu tinggal di pondok di Cirebon Girang, saudara. Sehingga pertarungan terjadilah, saudara, antara Ki Buyut Jatiroh dengan makhluk siluman Ki belut raksasa itu, yang konon katanya kepalanya 2. Belut itu kepalanya 2, telinganya panjang, badannya panjang seperti pohon kelapa. Karena dia merasa terusik siluman itu, ada manusia yang merusak wilayahnya, dia nggak nerima, marah, dia ingin memangsa Ki Buyut Jatiroh itu, akan dimangsa habis-habisan. Tapi nggak begitu mudah untuk memangsanya, karena beliau ada orang yang sakti mandraguna, saudara. Sehingga singkatnya cerita, si belut itu berantem habis-habisan. Ki Jatiroh ditembaskan ke dalam air, ia terbang lagi ke atas, lompat lagi ke atas. Sungguh sangat dahsyatnya pada saat itu, konon katanya, ceritanya itu kata kakek saya ya, antara pertempuran makhluk siluman belut yang berkepala 2 dengan Ki Jatiroh itu. Akhirnya Allah berkehendak
belut raksasa itu tumbang karena ditusuk oleh sebuah pusaka pribadinya Ki Jatiroh itu, dan dia mati terkapar dan dia menembus ke dalam air sedalam-dalamnya, dan dia berkata sambil berkata, saya penasaran akan kuhancurkan dirimu dan beserta keturunanmu, kata si belut yang berkepala dua itu, saudara-saudara. Belut atau uling, saudara ya. Kalau orang sekarang ngomongnya uling, kalau yang besar itu bukan belut, uling. Ya, hewan uling namanya. Akhirnya menjawab pula lah Ki Jatiroh, sekarang berani, kelak atau besok juga berani, saya tunggu kehadiranmu, wahai belut raksasa yang berkepala dua atau uling yang berkepala dua. Karena kalau tidak dibunuh, kamu itu merusak tanah-tanah yang di ini sebelah, maksudnya di damparan sungai ini akan longsor hancur olehmu. Makanya lebih baik kau hengkang dari sini. Dan akhirnya Ki Buyut Jatiroh mendapat gelar Ki Buyut Ganda Uling, saudara-saudara. Ya, Ki Jatiroh mendapat gelar baru namanya Ki Ganda Uling. Dan kedung tempat tinggal si uling, siluman uling itu disebut Kedung Uling, saudara. Konon katanya sampai sekarang juga masih angker, makanya harus hati-hati. Semuanya percaya sama Gusti Allah aja, minta keselamatan ya saudara. Bila mana saudara mau melihat di situ Kedung Uling yang angker, ya. Akhirnya Ki Buyut Ganda Uling atau Jatiroh atau Partawijaya atau Ki Semi, dia tinggal di tempat itu dengan damai, tenang, nyaman, bahagia untuk menyongsong hari depan. Kita lanjut bercerita ke adiknya, saudara, yang tinggal bersama kakeknya yang bernama Ki Keset. Ki Dugul, Ki Semi, Ki Keset, Ki Dugul Pagertoya, Ki Semi Jatiroh, dan Ki Keset. Saya akan bercerita tentang Ki Keset. Ki Keset anak ruju atau anak terakhir yang nomor 3, tinggal bersama kakeknya dan neneknya. Dia dibelajari tentang agama, tentang ilmu, tentang kebaikan, tentang tata bahasa, bergaul dengan teman-temannya. Dia sungguh sangat ramah sekali Ki Keset itu. Dia ditugaskan oleh kakeknya dia untuk memelihara, menjaga hewannya, kuda-kudanya atau kerbaunya, ya saudara ya. Karena Wirawinangun seorang panglima perang berkendaraan kuda dan orang yang ternama terkaya punya kendaraan pedati beserta kerbaunya. Ya, konon katanya zaman dulu itu kendaraan itu ya namanya pedati ya saudara ya, pedati gitu ya. Maka dari itu si Ki Keset itu dia kalau mengembala sekaligus memelihara kesehatannya, ya sampai makan, mencari rumput, nyabut rumput. Makanya dia diberi gelar Ki Antawulan, saudara-saudara ya. Ki Keset Ki Antawulan itu, Ki Antawulan. Dan dia kakeknya Ki Wirawinangun punya kerbau pedati gede buat mengangkut barang-barang dari hasil panen dan buat mengangkut orang yang membutuhkan, siap ditolong dengan kendaraan pedati bersama kerbau gede itu, saudara. Dan kuda itu untuk perang, bila mana dibutuhkan ada tugas dari atasan, dia pergi menunggang kuda beserta rombongan pasukannya atau wadyabalanya menuju ke daerah yang ditugaskan oleh pemerintahan Cirebon saat itu. Dan dibawalah cucunya, karena dia memelihara, memberi makan,
memandikan kuda-kudanya. Dia ibarat zaman sekarang dia adalah montir, saudara ya, montir kendaraan untuk berperang. Dan cucunya yang bernama Antawulan itu, dia adalah orang yang berjuang membela negara, membela tanpa imbalan, berjuang tanpa minta bayaran, ya, pahlawan tanpa jasa. Makanya sama kakeknya yang sekarang ini tinggal bersama kakeknya, bersama petilasan Wirawinangun, dia diberi gelar Ki Sahidin, pahlawan tanpa jasa, diberi gelar Ki Sahidin. Posisinya tidak jauh dengan Buyut Jatiroh. Dia berada di sebelah barat selatan. Di sana ada petilasan yang bersama kuburan-kuburan kuda itu di situ ya. Banyak kuda itu kendaraan. Dia tinggal di situ, dan sebelah utaranya Ki Sahidin ada petilasan banyak di situ. Petilasannya keluarga Ki Wirawinangun, keluarga besar, saudara ya.